Kebijaksanaan tidak datang dari kata-kata semata, tapi bagaimana kita berani mengambil langkah kecil untuk perubahan besar. Ada peribahasa bilang, kalau Anda tidak memiliki dua kesempatan dalam kesan pertama, seringkali kesan pertama datang sebagai kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini tentang peran PKK. Selamat siang semuanya, saya Andre Haikal. Salam kenal untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dawadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zakaria SIP MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial dan juga rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi yang berjudul Analisis Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya menyampaikan latar belakang terlebih dahulu mengapa saya mengambil topik ini. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari topik yang saya pilih. Kesejahteraan keluarga merupakan pondasi utama bagi kemajuan dan ketahanan suatu bangsa. Keluarga yang sejahtera tidak hanya tercukupi kebutuhan materinya saja, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang baik dari segi aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan psikologis. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera masih menjadi tantangan yang sangat besar. Berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mungkin belum merata, serta isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih menjadi PR kita sebagai anak muda untuk menyelesaikannya. Langsung masuk kepada pembahasan. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, mandiri, sejahtera, serta berkeadilan gender. PKK berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran PKK di masyarakat. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu PKK mendorong keluarga agar sadar pentingnya kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, serta aktif dalam program posyandu dan keluarga berencana atau KB. Yang kedua ada pangan. PKK mendukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai sumber pangan bergizi, mengurangi ketergantungan pada produk pasar. Yang ketiga ada pendidikan dan keterampilan, di mana PKK mengembangkan pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan agama, dan keterampilan seperti kerajinan tangan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi keluarga. Adapun yang keempat ada ekonomi keluarga. Melalui pelatihan dan pemberdayaan perempuan, terutama di pedesaan, PKK berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan pengembangan potensi masyarakat. Yang kelima ada perencanaan kesehatan lingkungan, di mana PKK ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih untuk mencegah penyakit menular serta mengajarkan pengelolaan sampah yang baik dan efektif. Adapun yang terakhir mengenai keberlanjutan atau sustainability, di mana program PKK ini dirancang agar berkelanjutan dan berbasis potensi lokal terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan ataupun kesehatan di bidang masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor pendukung PKK di masyarakat, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama ada jaringan organisasi luas. Struktur PKK hingga tingkat dasawisma memudahkan penyampaian program dan pengumpulan data secara efektif di masyarakat. Yang kedua ada sumber daya manusia lokal. Jadi, kader PKK berasal dari lingkungan setempat yang memahami kondisi sosial dan budaya di masyarakat itu tersebut. Yang ketiga ada legitimasi pemerintah. PKK diakui secara resmi melalui regulasi dan dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat ada pemahaman isu lokal. Jadi, kader PKK mampu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima ada peran perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai mayoritas kader memberikan keunggulan dalam membangun kesejahteraan keluarga di masyarakat. Selain faktor pendukung, ada juga 7 faktor penghambat dalam peran PKK. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya.
Seringkali kegiatan PKK terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik finansial, materi, maupun sumber daya manusia. Ketergantungan pada dana sukarela dan alokasi anggaran yang terbatas dapat membatasi skala dan keberlanjutan program. Yang kedua, ada kapasitas kadar yang bervariasi. Jadi tingkat pendidikan, keterampilan, dan pemahaman kadar mengenai isu-isu kesejahteraan keluarga dapat bervariasi, karena kurangnya pelatihan yang struktur dan berkelanjutan dapat menghambat kemampuan kader dalam melaksanakan program yang kompleks. Yang ketiga, ada koordinasi yang kurang optimal, di mana koordinasi antara PKK dengan berbagai instansi pemerintah di berbagai tingkat pusat daerah terkadang kurang efektif. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi program ataupun kurangnya sinergi dalam pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat yang belum merata, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program PKK tidak selalu tinggi. Faktor-faktornya seperti kesibukan, kurangnya informasi, ataupun kurangnya kesadaran mengenai manfaat program dapat menjalani penghalang. Yang kelima, ada beban kerja tambahan kader. Kader PKK seringkali menjalankan tugas ini secara sukarela, di samping tanggung jawab dan rumah tangga, adapun maupun kerjaan lainnya. Beban kerja yang berlebihan tanpa dukungan yang memadai dapat menurunkan motivasi dan efektivitas kader. Selanjutnya yang keenam, ada pergantian kader. Mobilitas penduduk ataupun perubahan prioritas individu dapat menyebabkan pergantian kader yang cukup sering. Hal ini dapat mengganggu kesinambungan program dan memerlukan upaya rekrutmen ataupun pelatihan kader baru secara terus-menerus. Adapun yang terakhir, keterbatasan akses informasi dan teknologi, di mana di beberapa daerah, terutama yang terpencil, akses terhadap informasi dan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan program PKK, misalnya seperti untuk pelaporan, koordinasi, ataupun sosialisasi mungkin terbatas. Untuk solusinya, memahami faktor-faktor pendukung dan menghambat ini penting untuk merumuskan solusi yang tepat dalam memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah yang efektif dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Ada 7 solusi. Yang pertama, penguatan kelembagaan PKK, yaitu memberikan pengakuan dan dukungan yang lebih kuat terhadap eksistensi dan peran PKK secara formal. Yang kedua, peningkatan kemitraan yang setara, yaitu membangun hubungan kemitraan yang saling menghormati, mendukung, dan melengkapi antara PKK dan pemerintah. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang memadai, yaitu mengalokasikan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan program PKK. Yang keempat, pengembangan sistem informasi dan monitoring, yaitu membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PKK. Yang kelima, ada peningkatan kapasitas berkelanjutan, yaitu menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang relevan untuk berkesinambungan bagi kader PKK. Yang keenam, ada promosi dan sosialisasi, yaitu meningkatkan visibilitas dan pemahaman masyarakat tentang peran dan kontribusi PKK dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ada inovasi program. Mendorong PKK untuk mengembangkan program-program inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat itu. Untuk strateginya, pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Strategi-strategi menurut Soeharto memiliki tujuan akhir adanya kemandirian. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu pemungkinan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan. Adapun menurut Nur Sahbani Katjasungkana, dalam diskusi tim perumus strategi pembangunan nasional, ada 4 indikator pemberdayaan. Yang pertama, ada akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan. Yang kedua, partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam memperdayakan guna aset atau sumber daya yang terbatas tersebut. Yang ketiga, ada kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya sumber tersebut. Yang keempat, ada manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama-sama dan setara. Masuk kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa PKK memiliki potensi signifikan dan kontribusi nyata dalam mengimplementasikan program-program pemerintah
yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga di berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Keterlibatan aktif PKK dalam menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal memperkuat efektivitas dan keberlanjutan inisiatif pembangunan keluarga. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang peningkatan sinergitas antara PKK dan pemerintah, termasuk optimalisasi koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan alokasi sumber daya yang lebih memadai. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa menjadikan pengetahuan baru dan juga pembelajaran untuk kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.